Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng ya. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan coba cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun ya, turun 2,8%. Kira-kira besok gimana? Kalau kita lihat transaksi Bumi untuk hari ini siapa yang distribusi kok bisa turun? Untuk saham Bumi hari ini tanggal 13 September yang distribusi cukup banyak ada CC ya, CC net sell 279,5 M ya, ini cukup banyak. Selain CC ada FS, SQ, MG, BK ya. Jadi MG, BK jualan untuk hari ini. Kemudian yang akumulasi masih si AK. Jadi untuk AK ini beberapa waktu terakhir ini terus akumulasi di saham Bumi ya. Kayaknya AK ini pengen saham Bumi masih naik lagi. Selain AK ada IF, YU, PD, dan IF ini hari ini net buy cukup besar 118 M ya. Setelah beberapa waktu terakhir taking profit, hari ini akumulasi lagi untuk IF. Jadi secara bandarmologi untuk Bumi ini masih ada beberapa pihak yang menginginkan saham Bumi masih terus naik ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi besok naik lagi ya. Untuk target kenaikannya mungkin di 222, tapi tetap hati-hati karena mengingat saham Bumi ini hampir semua market maker-nya itu sedang floating profit, jadi rawan taking profit yang pertama. Kemudian yang kedua ya sebagian bandar juga udah mulai jualan ya. Kalau kita cek dari bottomnya sini aja dari tanggal 31 Agustus siapa yang akumulasi paling banyak. Kalau kita cek dari tanggal 31 Agustus di saham Bumi yang akumulasi paling banyak ada AK ya. Jadi untuk AK itu net buy 714,9 M ya. Ini sangat besar sekali dibandingkan dengan beberapa broker yang ada di bawahnya ya. Mereka cuma 100-100-an M dan AK-nya bisa 714 M ya. Ini cukup tinggi. Average-nya di 195 berarti cukup tinggi juga untuk average-nya ya di area sini. Ini kalau kita hitung dari tanggal 31 ya, average AK-nya berada di area sini. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk Bumi ini bisa dinaikkan lagi sama AK ya. Jadi yang pegang barang paling banyak untuk 2 minggu terakhir inilah adalah si AK ya. Oke, itu untuk saham Bumi ada kemungkinan naik lagi ya, mengingat AK terus akumulasi di saham Bumi. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini naik cukup tinggi, 4%, 4,5 ya. Dan kalau diperhatikan lagi dengan jelas, sebenarnya untuk Antam hari ini ada gap loh. Ada sedikit gap, jadi perlu hati-hati untuk saham Antam hari ini tadi open gap atas langsung di bawah naik. Dan ini belum nutup gap ya, jadi takutnya itu Antam nutup gap berarti harus turun dulu ya kalau mau nutup gap. Kalau kita lihat transaksi Antam hari ini gimana? Untuk Antam hari ini tanggal 13 September yang akumulasi ada MG, ZP, PD, BB dan yang paling banyak ini MG ya, MG net B 46 M. Kemudian yang jualan adalah YP, CC, OD, XY, YO ya. Dan untuk hari ini di saham Antam market maker-nya ya si MG sama YP ya. MG net buy 46 M, YP-nya net sell 34,1 M ya. Untuk valuasi transaksi MG paling besar 137,7 M. Untuk besok gimana? Kalau dilihat di sini MG-nya average di harga 2069 berarti 2069 ya, BEP lah ya untuk MG. Jadi belum profit banget, cuman profit berapa? 1 poin tok ini ya. Ini sangat kecil untuk MG-nya. Jadi untuk besok ada kemungkinan naik lagi ya untuk saham Antam, tapi habis naik hati-hati. Hati-hati kalau MC-nya jualan biasanya turun ya. Jadi untuk jangka pendek saham Antam besok bisa dibuka hijau ya sama MG. Mengingat hari ini MG juga
floating profitnya dikit banget ya, cuman berapa ini, hari ini close di 2070 sedangkan MC average-nya di 2069 ya. Jadi hari ini ada akumulasi di saham Antam ya. Dan kalau lihat di sini untuk asingnya gimana? Oh ya, untuk Bumi hari ini asingnya net sell ya, net sell cukup banyak 147,6 M ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Dan untuk Antam, asingnya net buy 24,2 M. Jadi ya untuk besok ada kemungkinan masih dibuka hijau ya, tapi hati-hati kalau MC taking profit ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini ADRO ya. Untuk saham Adaro hari ini naik tipis 1% ya, 1%. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk Adaro supportnya masih di area sini ya, 3.710 dan resistennya ada di area sini. Secara teknikal 4.360. Atau kalau kita lihat untuk transaksi Adaro hari ini, untuk transaksi Adaro hari ini tanggal 13 masih diakumulasi ya, masih ada akumulasi. Yang akumulasi untuk hari ini MCDRZPFZ. Yang jualan ada CSYUBK. Dan untuk asingnya apakah masih net buy di saham Adaro? Untuk asingnya hari ini net sell ya, net sell 26,5 M ya. Jadi untuk besok gimana ya, ada kemungkinan konsolidasi dulu ya mungkin ya, mengingat hari ini akumulasinya nggak terlalu besar. Kalau kita cek aja dari sini, dari awal Adaro breakout ya, dari tanggal 2 September kira-kira gimana? Kalau kita cek dari tanggal 2 September untuk saham Adaro yang akumulasi itu ada BB, BK, DX ya. Mereka average di 3.970, 3.944. Berarti ya di area sini ya, 3.900-an. Dan floating profit dikit ya, jadi untuk saham Adaro itu masih ada kemungkinan naik ke area resistennya di area 4.360. Cuman waktunya itu yang mungkin kapan ya, kita juga nggak tahu ya kapan bandarnya langsung mau meng-HK ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kemungkinan untuk besok akan konsolidasi ya, nggak terlalu fluktuatif mungkin untuk saham besok. Oke, itu untuk saham Adaro. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN. Dan untuk saham Bank BTN hari ini tadi open gap bawah ya. Tadi kemarin close di 1.535, tadi langsung open gap bawah, ditarik naik dan setelah keseluruhan naik tipis 0,33% ya. Kira-kira besok gimana kalau kita lihat transaksi Bank BTN untuk hari ini? Untuk Bank BTN hari ini tanggal 13. Ini ada yang distribusi ya, masih CP masih distribusi 9,7 M selain CP DRAK ya. Kemudian yang nampung ada BK YPLG dan BK-nya ini BK asing ya. Jadi asingnya net buy tipis sepertinya di Bank BTN ya. Untuk asingnya net buy 3M ya. Untuk besok gimana? Ya ada kemungkinan masih konsolidasi ya untuk saham Bank BTN ini. Oke, kalau secara teknikal kalau besok naik ya, jadi ada kemungkinan besok naik dulu mungkin ke area sini, ke area 1.570. Kalau berhasil breakout di atas 1.570 akan ngejar resisten selanjutnya di harga 1.630 ya, itu untuk saham Bank BTN.
Dan untuk antisipasinya kalau besok langsung mau masuk nge-HK di Bank BTN bisa sedikit di bawah support mungkin di 1530 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita cek dari bottomnya sini atau dari sini ada dari bawah dari tanggal 6 Juli kira-kira siapa yang akumulasi di saham Bank BTN dari 6 Juli ya, kalau kita cek dari tanggal 6 Juli yang akumulasi di Bank BTN itu ada YP ya, YP CSBK ini yang akumulasi mereka average di 1500-an, 1515, 1530. Di area sinilah akumulasinya, jadi memang supportnya perhatikan aja level ini ya, kalau masih bertahan di atas 1530 mungkin untuk Bank BTN bisa naik lagi ya, paling enggak konsolidasi dulu di area sini ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita cek saham BBYB ya. Dan untuk saham BBYB hari ini naik cukup tinggi kalau nggak salah. Naik 6% ya. 6% dan secara teknikal untuk BBYB resistennya masih di area sini. Di area 1235, 1225, 1235. Jadi untuk BBYB kalau mau amannya ya, kalau mau masuk BBYB amannya nunggu breakout di atas ini aja ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini siapa yang menaikkan harga BBYB? Untuk BBYB hari ini tanggal 13 September. Sebenarnya belum ada yang akumulasi cukup besar ya. Untuk market makernya untuk hari ini SQ sama AZ ya. AZ-nya net buy 5,6 M dan SQ-nya net sell 5,5. Jadi secara bandarmologi juga untuk hari ini belum ada yang akumulasi cukup besar ya, antara net buy sama net sell-nya ini hampir balance, cuman emang net buy-nya lebih banyak sedikit ya, cuman belum terlalu banyak. Jadi amannya untuk kalau mau masuk di BBYB ya nunggu breakout aja ya, nunggu breakout di atas 1230, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Dan untuk saham BRIS hari ini masih turun ya, turun terus ini, tapi turunnya itu nanggung, nggak sekalian jrut 6% gitu, malah cepat mungkin balik naiknya ya. Tapi kalau turun perlahan ini kadang ini yang bisa ngerusak mental retail yang nyangkut di saham BRIS ya. Tapi kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk BRIS gimana? Untuk saham BRIS hari ini tanggal 13 didistribusi sama KZ, jadi KZ net sell 7,1 M cukup banyak. Yang masuk ada YB ya, masuk 1,5. Jadi untuk BRIS masih distribusi hari ini dan distribusinya ini lumayan banyak ya, dibandingkan dengan YB yang cuman nampung 1,5 M ya. Jadi ada kemungkinan besok masih turun lagi ya untuk BRIS, tapi kalau kita cek dari harga bottomnya sini kalau nggak salah itu udah ada yang akumulasi 5 Juli ya, kita cek dari tanggal 5 Juli. Oke, kalau kita cek tanggal 5 Juli, nah ini sudah ada yang akumulasi ya, ini si AK, YP, BB, AK-nya net by 45,3 M, average di 1580. Floating loss ya, jadi ya kalau mau sabar untuk BRIS itu pasti suatu saat dinaikkan lah ya, mengingat ini yang akumulasi juga bukan kaleng-kaleng, maksudnya bukan broker yang cukup kuat ya dari segi modal kalau si AKBK itu. Jadi ini turun ya sabar aja buat yang nyangkut, kalau yang masih punya duit ya bisa average down ketika harga mau balik arah ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Jadi hari ini distribusi, besok ada kemungkinan turun, tapi untuk jangka panjang
ada kemungkinan dinaikin lagi, tapi nggak tahu waktunya kapan, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham PPRO ya, anak perusahaan PT PP ya. Setelah sekian lama waktu itu tidur di harga 50, hari ini naik 3,7% ke harga 56. Kira-kira siapa yang akumulasi? Kalau kita cek perdagangan saham PPRO untuk hari ini, jadi untuk saham konstruksi hari ini kompak naik, hampir naik semua ya. Untuk saham PPRO hari ini naiknya ini disertai dengan distribusi, jadi perlu hati-hati ya. Ini CDX net sell 2,6 M ya. Kemudian yang nampung YP, MG, KK ya. Dan untuk market makernya hari ini DX, CP, KK ya. DX ini bisa naikin sambil jualan ya. Kita perlu apresiasi juga untuk DX net sell 2,6. Jadi ya hati-hati ngeprank ya untuk sampai PRO. Kalau kita cek dari harga 50, kapan tuh harga 50 di bottomnya, kita cek dari tanggal sini aja, tanggal 11 April ya, untuk saham PPRO gimana. Kalau 11 April, kalau dari tanggal 11 April untuk saham PPRO juga belum ada yang akumulasi cukup banyak ya. Jadi antara ini DX malah terus jualan ya, net sell 9,5. Jadi untuk naik lebih tinggi lagi untuk sampai PRO mungkin nunggu ada yang akumulasi ya, atau tapi kalau saham konstruksi naik biasanya PPRO juga ikut naik ya. Oke, itu untuk sampai PPRO. Jadi ini naiknya disertai dengan distribusi, perlu hati-hati ya. Selanjutnya ada kemungkinan besok koreksi ya menurut saya, tapi kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham Waskita ya. Untuk Waskita itu ya hari ini naik cukup tinggi 5% kalau nggak salah. Nah kan 5,5%. Kira-kira siapa yang yang net buy hari ini yang jadi market maker Waskita? Salah satu perusahaan yang BUM yang banyak utangnya ini. Untuk Waskita hari ini tanggal 13 September yang net buy cukup banyak, ada AZBKAI. Jadi ada yang akumulasi sebenarnya untuk Waskita, cuman nggak terlalu banyak ya. Ini yang jualan juga cukup banyak, si YP, CC, PD, XL, XCAN ya. Retailnya keluar lah ini. Dan untuk market makernya hari ini YPAZ ya. Jadi untuk YP ini valuasinya 13,3 M, net sell 5,1 ya. Jadi walaupun naik, kalau menurut saya pribadi juga was-was kalau mau masuk di Waskita untuk besok ya, mengingat market makernya ini net sell. Kalau market makernya YP net buy itu malah bisa naik lagi ya. Tapi kalau market makernya ini net sell dan akumulasinya ini juga belum terlalu banyak, ya besok ada kemungkinan koreksi turun, atau kalau naik juga nggak tinggi-tinggi banget ya, mungkin konsolidasi, kalau nggak konsolidasi malah koreksi untuk Waskita ya. Kalau secara technical support resistennya di area berapa? Kalau secara historis kita buat Fibonacci aja. Oke, jadi untuk support resisten Waskita, resisten terdekatnya ada di 5.595 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu mungkin akan ngejar 660. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini. Kalau gagal breakout ya ada kemungkinan koreksi turun lagi ya. Oke, itu untuk saham Waskita. Selanjutnya kita cek saham Weton. Nah, kita cek saham konstruksi. Dan untuk saham Weton ini menurut saya ya, ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi dengan fundamental yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, Weton ini kalau menurut saya ya perusahaan konstruksi BUMN paling sehat mungkin ya secara neraca keuangan menurut saya ya. Tapi nggak tahu menurut kalian gimana, bisa komen di bawah ya.
Dan untuk saham weton hari ini naik cukup tinggi 5,7%. Kira-kira siapa yang naikin? Untuk weton hari ini tanggal 13 September ada yang akumulasi si PD sama MG ya. Ini MG yang sama PD yang naikin. MG-nya net by 1,1 M. Yang jualan CC YPRO. Jadi untuk saham weton hari ini diakumulasi. Jadi secara bandarmologi sebenarnya besok ada kemungkinan naik ya. Tapi kalau saham konstruksi turun mungkin weton akan konsolidasi kalau nggak koreksi ya. Kalau kita cek dari bottomnya sini aja. Coba kita cek dari tanggal 3 Agustus siapa yang akumulasi di saham weton. Kalau kita cek dari tanggal ya. Oke, dari tanggal 3 Agustus yang akumulasi di saham weton MG ya. Jadi MG-nya terus masuk. Cuman sayang MG-nya ini average di 228 ya. Berarti untuk hari ini sedang floating profit untuk MG. Dan MG ada AKBB. Jadi untuk weton ada yang akumulasi ya. Ini si MG. Dan mungkin kalau MG-nya udah mulai tampil untuk weton bisa menarik ya pergerakannya. Oke, itu untuk saham weton. Jadi ada kemungkinan ini dibandingkan dengan emiten-emiten konstruksi yang lain untuk weton ini emang menurut saya paling oke ya. Jadi bisa jadi pilihan ini buat yang suka saham konstruksi untuk saham weton ya. Besok ada kemungkinan naik ya, tapi kalau saham konstruksi pada turun ya mungkin weton juga ikut koreksi ya.